dikonfrontir oleh tim sus, apakah dengan menggunakan fakta yang disampaikan Richard di dalam BAP ini ketika itu? Seingat saya seperti itu. Oh, seperti itu. Baru kemudian ketika, mohon maaf, Bu PC diancam tersangkakan, baru Anda menyampaikan bahwa versi yang sebenarnya adalah seperti ini yang sekarang kita sidangkan. Demikian. Baik. Saya sedikit ke peristiwa penembakan. Ketika almarhum Joshua roboh, kemudian tadi saudara terdakwa menerangkan bahwa saudara mengambil pistol yang ada di pinggang kanan Joshua, lalu menembak dinding gitu ya. Namun kemarin di keterangan ahli DNA, di pistol tersebut tidak ditemukan sidik jari atau DNA saudara gitu ya. Saudara melakukan apa terhadap pistol itu selesai penembakan? Saya sudah sampaikan bahwa setelah penembakan itu saya melap dengan masker kain saya dan kemudian juga mengambil tangan Yosua untuk ditembakkan ke dinding belakang waktu itu. Tujuan saudara tadi untuk memastikan cerita skenario tembak-menembak tadi ya? Sepertinya demikian. Oke. Di foto yang pernah dipertunjukkan itu senjata HS tadi itu ditemukan di tangan kiri Joshua, tangan bagian kiri. Apakah saudara yang menaruh senjata HS itu di situ? Iya, saya yang menaruh. Saya juga setelah melihat foto itu saya baru tahu kalau itu di tangan kiri. Padahal dia kan nembak pakai tangan kanan, tapi tidak ada pertanyaan dari penyidik ke mereka sehingga ya saya sudah biarkan aja. Oke, setahu terdakwa Joshua tangan kanan gitu ya, yang aktif dipergunakan. Tadi saudara terdakwa menerangkan bahwa membersihkan pakai masker gitu ya. Maskernya apakah jadi barang bukti di perkara ini? Atau saudara buang atau saudara apakan? Ya saya sudah buang pasti. Buang, baik. Ketika proses penembakan Joshua oleh Richard, tadi saudara terdakwa menjelaskan saudara berada tepat di belakang Richard. Benar demikian? Benar. Apakah saudara pernah mencekik atau memegang bagian belakang dari Joshua lalu meminta Richard untuk melakukan hajar atau tembak gitu? Jadi penasihat hukum sudah melihat lokasi. Kalau saya mengambil langkah seperti itu beresiko sekali. Jadi tidak mungkin lah. Saya pasti juga akan menjaga jarak apabila akan konfirmasi kepada orang yang salah sepertinya seperti itu. Jadi saya tidak pernah mencekek leher. Jadi kalau posisi menembak seperti ini tuh hampir tidak mungkin dong? Ya nanti silakan dinilai saja karena ya harusnya sih dilihat lokasi itu. Baik. Apakah ada istilah baby Glock dalam persenjataan Polri? Sepengetahuan saya tidak ada. Apakah senjata Glock itu hanya kaliber 9 mm, Glock 17? Sepengetahuan saya ada juga yang kaliber lain ya. Ada kaliber lain ya? Baik. Ya, tadi saudara juga menerangkan bahwa di tanggal berapa saya lupa tadi, saudara memberikan handphone baru gitu ya kepada saudara terdakwa Kuat Makruf dan yang lainnya. Saya pengen dapat penegasan lagi, tujuan saudara memberikan handphone baru itu apa? Hanya memberikan mereka hadiah terkait dengan sudah mengikuti skenario saya dan juga sebagai ucapan terima kasih. Oke, apakah Anda mengambil handphone milik terdakwa itu setelah menggantikan? Tidak. Tidak, berarti mereka masih memegang handphone lamanya ya? Masih memegang. Baik. Terakhir dari saya, saudara juga menerangkan tadi bahwa Joshua itu meskipun secara resmi adalah ajudan dari Kadif Propam, cuman saudara minta perbantukan untuk membantu Ibu PC, mengawal Ibu PC gitu ya. Apakah sejak perintah membantu Ibu PC itu, saudara Joshua pernah juga Anda
minta pengawalan juga di event-event yang lain? Atau dia terus mengikut Ibu PC saja? Itu bukan mengawal tapi menyupiri dan mengurus keperluan rumah tangga. Jadi tidak hanya itu, jadi biasanya mereka juga tetap saya ikutkan menjadi ADC saya biar jangan lupa terkait dengan dirinya sebagai anggota Polri. Jadi beberapa kegiatan juga masih tetap ikut. Oke, jadi beberapa kegiatan walaupun saudara minta beliau membantu Ibu, tetap saudara ajak untuk mengawal saudara gitu ya? Demikian. Kapan itu terakhir kalinya? Seingat saya waktu ada acara di Mako Brimob, saya lupa waktu itu. Sendiri saja? Pasti dengan driver karena dia ajudan. Oke, berarti selalu berdua ya sebagaimana SOP ya? Demikian. Baik, terima kasih. Cukup ya? Izin yang mulia, Silakan. ada tambahan sedikit yang Silakan. mulia, sedikit saja. Saudara terdakwa tadi ada disinggung soal olah TKP setelah kejadian peristiwa tersebut. Ini berdasarkan pengetahuan saudara terdakwa pada fakta di lapangan pada saat itu dan pengalaman saudara sebagai seorang penyidik yang sudah lama. Apa yang dilakukan oleh penyidik biasanya dalam olah TKP? Ya biasanya memotret kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Memotret dan mengumpulkan semua barang bukti yang ada di TKP. Dalam peristiwa tersebut, olah TKP dilakukan oleh penyidik dari Jakarta Selatan, tadi disebutkannya. Demikian kemudian dia lakukan olah TKP ulang di tanggal 12 kalau tidak salah. Tanggal 12. Nah, ketika tadi ada disinggung setelah olah TKP selesai, artinya barang bukti sudah dibawa oleh penyidik. Baru kemudian TKP Anda minta untuk dibersihkan ya. Untuk dibersihkan. Sebelum itu dilakukan, apakah ada melakukan konfirmasi kepada penyidik terkait? Karena saya tahu bahwa tim olah TKP dari Polres Jakarta Selatan dan saat itu ada Kapolres, saya menyampaikan setelah jenazah dibawa, apakah sudah bisa dibersihkan TKP dan sudah selesai olah TKP. Kemudian Kapolres menyampaikan, oh silakan Bang, silakan dibersihkan. Baik. Ini penegasan soal BAP ya, karena tidak ada di berkas perkara. Mohon dicatatkan yang mulia oleh Panitera karena ini tidak ada di berkas perkara, tapi sebenarnya berita acara ini ada, pernah ditunjukkan kepada saudara. Berita acara apa? Tanggal 5. Oh, yang tadi dicabut, yang sudah dicabut tadi ya? Ini belum ada, kami belum lihat ada pencabutannya yang mulia. Hanya disampaikan di tidak nota dimasukkan dalam pembelaan berkas perkara. saudara aja baik, nanti. Baik, ya. yang mulia. Baik, Ya. Selanjutnya yang terakhir. Selain pertanyaan tadi, saudara terdakwa, terkait dengan peristiwa dan kejadian ini sebelum ditutup, barangkali nanti yang mulia majelis hakim terlewatkan juga. Ada yang saudara terdakwa mau sampaikan terkait dengan peristiwa dan kejadian yang sudah terjadi ini. Silakan. Cukup. Iya, cukup yang mulia. Silakan kalau yang mulia. Baik, terdakwa. Setelah rangkaian proses penyidikan, rangkaian proses persidangan hingga saatnya saudara terakhir, saudara diperiksa sebagai terdakwa. Apa yang saudara mau sampaikan yang terakhir ini? Terima kasih yang mulia. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah yang mulia karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban yang mulia. Karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer. Karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu.
Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Riki dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Duren 3 itu, yang kemudian menyebabkan citra Polri ini menjadi turun dan beberapa rekan sejawat saya harus diproses hukum. Kemudian saya juga menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan kepada Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia yang mulia, karena harus tersita perhatiannya dalam perkara ini karena kesalahan saya. Kemudian yang terakhir yang mulia, saya juga menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan karena emosi saya ini kemudian menyebabkan istri dan anak-anak saya harus juga mengalami ini. Istri saya harus ditahan dan anak-anak saya harus sendiri mencapai cita-citanya yang mulia. Saya bersalah yang mulia karena emosi saya yang menutup logika. Saya mohon yang mulia dan jaksa penuntut umum bisa menilai dengan bijak serta objektif terhadap kesalahan saya ini. Demikian yang mulia. Baik, kami akan catat penyesalan saudara dan pengakuan saudara merasa bersalah tadi. Baik, selanjutnya kita memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun rekuisitor atau surat tuntutan 1 minggu ya. Kami mohon diberikan kesempatan majelis untuk terdakwa ini sekitar 2 minggu. Itu kalau diizinkan majelis. 1 minggu saja saudara jaksa penuntut umum, sama dengan terdakwa lain ya. Siap. Karena waktu penahanan sudah berjalan terus sehingga kita akan selesaikan sebelum waktu penahanan habis. Baik, Terima kasih majelis. Ya. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 dengan perkara terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.